selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas soal-soal pada termometer. Terakhir kita bahas konversi Celsius ke termometer yang belum memiliki skala atau termometer yang diberikan simbol X. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang pemuaian. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan dasar yang mengapa logam bertambah panjang ketika dipanaskan? Atau mengapa air dalam wadah ada yang tumpah ketika dipanaskan dan mendidih? Misalnya satu wadah kita isi penuh, lalu kita panaskan sampai mendidih, ada bagian air yang tumpah. Mengapa dia ada yang tumpah dari tempatnya, dari wadahnya? Logam yang dipanaskan, mengapa dia bertambah panjang? Nah, pertanyaan ini akan terjawab dalam pembahasan kita pada saat ini tentang pemuaian. Nah, baik, kita lanjut. Pemuaian bisa diartikan atau pemuaian diartikan sebagai suatu pertambahan panjang, luas, dan volume pada suatu zat karena pengaruh kenaikan suhu. Jadi ketika zat itu, apakah itu padat, cair, dan gas, ketika mengalami kenaikan suhu, maka dia akan mengalami ada pertambahan panjang, pertambahan luas dan volumenya, dan itu yang disebut dengan pemuaian. Nah, di sini kelihatan bahwa zat itu akan memuai apabila ada perubahan suhu yang terjadi. Nah, sebagian besar zat akan memuai bila dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan, kecuali pada anomali air pada suhu 4 derajat Celcius itu lain. Lalu bagaimana caranya terjadinya pemuaian itu? Kita akan bahas satu persatu. Jadi tadi sudah didefinisikan apa yang dimaksud dengan pemuaian, dan kali ini kita akan lihat cara pemuaian terjadi. Nah, penjelasannya seperti ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagian yang terkecil dari suatu zat. Ada buku yang menuliskan molekul, ada yang menuliskan partikel. Nah, bila suatu zat dipanaskan, suhunya dinaikkan, maka molekul-molekulnya atau partikel-partikelnya akan bergetar lebih cepat. Karena dia bergetar lebih cepat, amplitudo getarannya akan bertambah besar. Akibatnya adalah jarak antar molekul atau partikel benda menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Jadi ini sebenarnya yang menyebabkan proses terjadinya pemuaian suatu zat. Molekul atau partikel-partikel yang di dalamnya ketika dipanaskan akan bergetar atau bergerak lebih cepat, yang menyebabkan amplitudo getarannya bertambah besar, dan akibatnya adalah jarak antar molekul benda menjadi jarak antar molekul atau partikel benda menjadi lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pemuaian pada zat. Jadi kalau ada pertanyaan mengatakan bagaimana proses terjadinya pemuaian pada satu zat, maka jawabannya adalah ini. Ternyata konsepnya dari partikel atau molekulnya dari zat itu. Nah, kita akan lihat proses pemuaian zat bisa terjadi pada zat padat, cair, dan gas dengan beberapa penjelasan seperti ini. Kita lihat dulu proses pemuaian pada zat padat. Nah, pemanasan batang logam itu menyebabkan batang logam bertambah panjang. Logam ini adalah salah satu contoh zat padat.
Nah, partikel-partikel seperti yang saya katakan tadi, partikel-partikel zat atau logam tersebut bergerak ketika dipanaskan. Nah, gerakan partikel semakin cepat dan saling menumbuk antar partikel di dekatnya. Karena itu jarak antar partikelnya renggang. Nah, saat padat bertambah panjang. Jadi ini prosesnya pada saat padat. Pemanasan dilakukan, batang logam akan bertambah panjang. Mengapa? Karena partikel-partikelnya saat logam tersebut bergerak, gerakan partikel semakin cepat dan saling menumbuk antar partikel yang di dekatnya. Jarak antar partikelnya menjadi renggang, menyebabkan pertambahan panjang. Itu pada logam kalau dia berbentuk, kalau panjangnya. Nah, kalau proses pemuaian zat cair, kita ambil contoh ketika memanaskan air atau memasak air. Memasak air sampai mendidih akan ada air yang tumpah, seperti pertanyaan tadi, mengapa ada yang tumpah. Nah, mulai volume pada zat cair itu berbeda dengan zat lain tergantung besar koefisien muainya. Itu sebabnya nanti setiap zat itu memiliki nilai koefisien masing-masing. Sebab itu tergantung pemuaian pada zat itu, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah koefisien muainya. Nah, kalau pemuaian gas terjadi jika gas mendapat kalor atau panas yang semakin besar. Contohnya, pada balon yang terkena sinar matahari, gas yang berada di dalamnya atau udara di dalamnya akan memuai dan akibatnya biasanya balonnya akan meledak atau meletus. Nah, ini buktinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pemuaian zat padat, cair, dan gas. Volumenya bertambah. Kemudian kalau logam tadi kita ambil contoh, panjangnya bertambah. Air juga volumenya bertambah. Nah, bergantung pemuaian pada zat itu bergantung pada besarnya koefisien muai setiap zat. Kita akan lihat selanjutnya nanti. Nah,